Salam, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita. Senang bertemu Bapak Ibu semua, sekalipun kita masih ibadah secara offline. Tapi saya percaya kasih Tuhan tetap selama-lamanya, bahwa hadirat Tuhan ada di rumah kita masing-masing Bapak Ibu semua. Dan tentunya kita bersyukur Bapak Ibu, ini adalah ibadah minggu yang terakhir di bulan Agustus ini. Kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan yang memelihara kita sepanjang bulan Agustus ini. Bapak Ibu semua, saya jemput kita untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah ini di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hari Minggu ini. Kami boleh datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan yang dalam, berjumpa dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan, bahkan firman yang akan ditaburkan. Kami berdoa supaya Tuhan melawat kami, supaya Tuhan melawat kami dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah keluarga demi keluarga dapat beribadah dengan sungguh-sungguh dan menyembah Tuhan, bernyanyi menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Bapa, sampai kemuliaan-Mu dinyatakan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini kami akan masuk dalam hadirat Tuhan dengan membawa puji-pujian dan syukur, menanggalkan beban berat, sakit penyakit, dan segala macam masalah kehidupan kami. Sehingga ketika kami datang di hadirat Tuhan, ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai berakhirnya ke dalam tangan-Mu. Dipermuliakanlah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan yuk bagi Allah kita. Datanglah ke hadirat Tuhan dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Semua bertepuk tangan Bapak Ibu. Anak-anak juga boleh bertepuk tangan. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Katakan amin. Yes. Datanglah ke hadirat dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya mari dengan sukacita Bapak Ibu kita datang ke hadirat Tuhan. Tanggalkan beban beratmu, katakan Dia baik, mengucap syukur bagi Allah kita. Mari katakan bersama-sama. Dengan hati bersyukur dalam pelatarannya, katakan dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
hadapan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan, menari-nari bagi Allah kita. Katakan bersyukurlah di hadapan Tuhan. Bersyukurlah di hadapan Tuhan sebab Dia baik, bahwanya selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi kita. Bersyukurlah bagi Allah kita. Angkat tanganmu, katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Kau baik Tuhan, bahwasanya selamanya. Yes, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kan lebih lagi kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Engkau baik, bahwasanya sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bagi Allah kita sekali lagi. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji dan akan tangan sembahmu. Tinggikan namamu Yesus, Yesus, kemuliaan bagimu. Bawa kami ke gunung kudus-Mu Tuhan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan
Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah senantiasa ada pada pribadi kami masing-masing. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami ingin belajar, kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu. Engkau tahu Tuhan, kami ini adalah orang-orang lemah, orang-orang terbatas. Untuk itulah kami ingin belajar akan firman-Mu supaya Engkau memberikan pengertian-pengertian. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang sedang mendengarkan acara ini, yang sedang mengikuti acara ini. Engkau juga Tuhan yang menyertai mereka. Engkau juga ya Tuhan yang memimpin mereka, supaya semua kami mendapatkan berkat dari pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom untuk kita yang ada di rumah. Baik, pada pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita, sekalipun mungkin firman Tuhan ini sudah sering kita dengar. Saya mengambil teks firman Tuhan itu dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 2. Lalu nanti akan disusul dengan Roma 4 ayat 18 sampai 25. Saya akan membacakannya. Ibrani 11 ayat 1 sampai 2. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 2, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Saya coba ambil dari satu terjemahan lain yang lebih gampang dicerna. Saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Silakan ditampilkan kalau bisa. Baik, saya akan coba bacakan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Rasanya kita lebih gampang mencernanya. Di sana dikatakan, beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Lalu di ayat 2 dikatakan, karena beriman maka orang-orang zaman lampau disenangi oleh Allah. Tadi kalau di dalam terjemahan baru dikatakan, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada mereka. Tetapi di dalam bahasa Indonesia sehari-hari rasanya lebih mengarah dia. Karena iman maka orang-orang zaman lampau disenangi oleh Allah. Ada satu terjemahan lagi yang saya suka. Dia bilang, karena iman maka orang-orang zaman lampau itu menerima pujian dari Allah. Itu bagus sekali. Dari satu terjemahan lain ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema saya pada saat ini adalah peran penting iman. Jadi dari 2 ayat bacaan kita di atas tadi, saya mengambil tema peran penting iman. Orang mungkin bertanya, apakah orang yang percaya sudah pasti beriman? Kalau saya mungkin mengatakan, orang yang beriman yang pasti sudah percaya. Orang yang percaya belum tentu beriman. Kita tahu ada satu cerita di Markus 5. Di sana ada orang yang sudah lama sekali dia dirasuk setan. Gak ada orang yang berani dekat. Tiba-tiba ketika Yesus datang, iblis itu bilang begini. Karena mungkin iblis takut dia terganggu zona kekuasaannya. Dia bilang begini, hai Yesus anak Allah, apa urusanmu ke tempat ini? Saudara, itu iblis. Dia bisa bilang, hai Yesus anak Allah. Berarti dia percaya bahwa Yesus adalah
anak Allah. Tapi apakah dia beriman kepada Tuhan? Tidak. Bapak Ibu Saudara, dari ayat 1 ini saya mengambil satu poin. Yang pertama, beriman berarti yakin. Itu poin utama yang mau saya ambil dari ayat 1. Beriman berarti yakin. Kalau bicara iman, maka kita tidak akan bisa terlepas dari sudut pandang kita tentang kepercayaan yang kita miliki. Sejauh mana kita mempercayai apa yang kita yakini, atau sejauh mana kita mempercayai apa yang kita sembah. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali ketika saya coba membaca Ibrani ini. Kenapa Ibrani ini ditulis? Ibrani ini ditulis untuk orang-orang Yahudi yang sudah Kristen. Nah, surat ini ditulis rupanya orang-orang ini imannya mulai lemah. Imannya mulai lemah. Sementara kita tadi mengatakan bahwa peran penting dari iman. Sementara tadi kita sudah mengatakan bahwa iman itu menunjukkan dan mengindikasikan seperti apa pandangan kita terhadap apa yang kita sembah. Bapak Ibu Saudara, terjadi sekarang bahwa orang-orang yang ada di Roma, ini di Italia mungkin ini, jadi mereka sudah mulai lemah imannya. Orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen. Itu sebabnya surat ini dikirim. Karena orang Yahudi itu masih teringat kepada kisah-kisah di Perjanjian Lama. Mereka ini perlu dikuatkan. Mereka belum begitu full percaya kepada Yesus, bahwa kematian Yesus itu sudah cukup untuk menyelamatkan semua orang. Di sana iman mereka mulai goyah. Itu sebabnya surat ini dikirim kepada mereka. Karena mereka memang kalau konsep orang Perjanjian Lama itu, kalau konsep orang Yahudi itu, mereka masih begitu yakin dengan imam-imam. Mereka masih begitu yakin dengan Musa. Karena memang Musa lah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itu sebabnya surat ini dikirim Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya mereka yakin. Itu yang kita katakan tadi, beriman berarti yakin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, persoalannya sekarang adalah bagaimana kita sebagai manusia biasa. Kita sebagai manusia biasanya menggantungkan keyakinan kita kepada apa yang kita lihat, kepada apa yang kita dengar. Itulah sebabnya orang Yahudi ini mulai goyah. Karena apa? Karena memang penganiayaan besar terjadi pada saat itu di daerah perantauan. Mereka mulai khawatir, kita masih bisa hidup enggak ya? Kita masih bisa bertahan enggak ya dengan iman kita ini? Sehingga mereka goyang. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya saya katakan tadi bahwa kita manusia selalu menggantungkan iman kita kepada situasi yang ada di sekitar kita. Kita menggantungkan iman kita kepada keadaan-keadaan, kepada apa yang secara fisik kita lihat. Bapak Ibu Saudara, saya teringat kurang lebih 7 tahun yang lalu, saya ingat persis. Suatu ketika staf saya di kantor bilang begini, Pak, kita diminta oleh satu perusahaan besar di Pekanbaru untuk menjadi lawyernya. Saya tidak usah sebut, tetapi dia salah satu orang terkaya di Pekanbaru. Saya tanpa pikir panjang, saya bilang dengan staf saya, kamu ambil tiket 2, kita berangkat besok ke Pekanbaru. Setelah saya memang bicara dengan dia, kamu dapat link ini dari mana? Karena hal yang lumrah terjadi, bagaimana kita bisa ketemu dengan salah satu orang terkaya Pekanbaru, dari mana tahu? Lalu dia bilang dari lawyer yang di Jakarta. Minta untuk ada orang Medan, pengacara yang dari Medan bisa untuk menghandle kasus mereka. Saya tanpa pikir panjang, saya langsung bilang, kamu beli tiket 2, saya kasih uang. Uangnya belum dikasih. Pengusaha itu belum kasih uangnya. Saya bayar. Kami berangkat besoknya.
Sampai di sana, karena perusahaan itu besar, saudara nanti tahu perusahaan apa itu. Karena mereka sibuk, kami belum diterima, lalu kami disuruh nginap di mes 1 malam. Besok paginya kami ditemukan dengan ownernya langsung. Lalu kemudian ketemu dengan ownernya, dia bilang, Bapak yang diminta oleh presidir saya itu ya. Karena salah satu presiden direkturnya itu yang menelepon rekan saya ini, staf saya. Saya bilang iya. Singkat cerita kemudian dia bilang, nanti malam kita ketemu di hotel di lantai 12. Dia punya hotel bintang 5 yang terbesar di Pekanbaru. Malam hari kami ketemu di lantai 12. Itu ruangan dia khusus sebesar ruangan gereja ini. Ruangan dia sendiri. Kami dipanggil bicara. Singkat cerita, apa yang mau saya sampaikan? Kami cerita panjang lebar. Bapak Ibu Saudara, akhirnya kami gak jadi dipakai sebagai lawyernya. Persoalan teknis dan persoalan materi, banyak hal. Tapi apa yang mau saya ceritakan di sini? Bapak Ibu Saudara, saya langsung percaya, saya langsung suruh beli tiket pesawat. Dan kemudian akhirnya memang mereka bayar kembali, reimburse uangnya. Tetapi yang mau saya ceritakan adalah, kenapa saya begitu percaya? Saya langsung suruh beli tiket pesawat. Karena saya melihat situasi. Tahu maksudnya, saya melihat situasi. Orang yang manggil ini bukan orang sembarangan. Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti itulah iman kita. Seperti itulah kepercayaan kita. Kita percaya karena kita melihat ada indikasi-indikasi. Kita menggantungkan harapan itu pada sesuatu yang kita lihat. Meskipun seringkali kita gagal. Bapak Ibu Saudara, memang dikatakan di sini di poin 1 saya buat poinnya bahwa beriman berarti yakin. Tetapi kepada siapa kita harus yakin? Kita harus yakin kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh penulis surat Ibrani. Kalian gak perlu takut. Kalau saudara punya kesempatan nanti baca pasal 2, pasal 3, pasal 4. Tadi saya baca sampai pasal 6. Berulang-ulang dikatakan penulis Ibrani. Kalian jangan murtad ya. Kalian jangan takut ya. Jangan meninggalkan kasih karunia ya. Berulang-ulang disebutkan. Sampai nanti di pasal 10 dikatakan seperti ini. Janganlah kalian meninggalkan ibadah-ibadah kalian. Ibrani 10 ayat 24. Dikatakan di sana, jangan meninggalkan ibadah-ibadah kalian seperti yang dibiasakan oleh sebagian orang. Ini tujuannya apa? Ini tujuannya semata-mata untuk mendorong iman mereka supaya mereka tetap beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Abraham disebutkan sebagai bapak orang beriman. Amin. Kita semua tahu cerita tentang Abraham. Bagaimana ketika Allah berjanji kepada dia. Bagaimana ketika Tuhan memanggil dia dari Ur ke tanah Kanaan. Ada janji yang luar biasa. Ada berkat yang besar. Menjadi bangsa yang besar. Akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Roma 4. Ayat 18 sampai 25. Dari perjalanan Abraham sesungguhnya sebagai manusia biasa dia pun bisa saja goyah. Roma 4 ayat 18 sampai 25. Saya bacakan buat kita. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Ingat, ketika dia dipanggil dikatakan nanti keturunanmu akan banyak. Nanti kau akan menjadi berkat, akan menjadi kaya dan seterusnya. Ayat 19, ini yang menjadi kunci yang perlu kita pelajari. Bagaimana seorang Abraham memegang teguh janji yang sudah disampaikan Allah. Bagaimana Abraham begitu kuat imannya. Di ayat 19 dikatakan, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui yang pertama bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ingat bahwa walau bagaimanapun kita tidak akan bisa terlepas dari hukum alam yang harus kita jalani. Kalau orang sudah semakin tua, sudah semakin lemah, banyak hal itu yang akan mempengaruhi kepercayaan dia bisa luntur. Lalu yang kedua, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Tadi yang pertama tubuhnya lemah, kemudian usianya sudah 100 tahun. Dan yang ketiga, yang lebih komplit buat dia untuk tidak percaya, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bapak Ibu Saudara, ya 20 firman Tuhan berkata begini. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat poin pertama tadi, beriman berarti yakin. Abraham dalam banyak hal sudah rasanya wajar kalau dia tidak yakin. Tetapi justru dia semakin percaya kepada Tuhan. Inilah prinsip orang beriman. Sebagaimana ayat 1 tadi kita katakan bahwa beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Luar biasa ini. Dengan bahasa saya mau mengatakan begini. Kalau kita mengatakan kita beriman, kita harus percaya bahwa sesuatu yang akan datang itu terjadi. Dan bahwa kita pun percaya tetap seandainya itu pun belum terjadi. Amin. Itu mungkin prinsip iman yang harus menjadi kokoh dan kuat dalam setiap kehidupan orang percaya. Lalu poin kedua yang kita ambil dari ayat 2 itu adalah beriman pasti membawa hasil. Beriman pasti membawa hasil. Bapak Ibu Saudara, apa hasil yang diceritakan di dalam Ibrani 11 ini? Banyak sekali disebutkan di situ bapak-bapak orang beriman. Saya kutip beberapa. Di sana misalnya dikatakan di ayat 7, Ibrani 11 ayat 7. Nuh taat mempersiapkan bahtera meskipun sesuatu yang belum kelihatan. Bisa dilihat di sini. Nuh itu taat meskipun dia belum melihat. Apa yang belum dilihat itu? Nuh disuruh membuat bahtera. Nuh disuruh membuat kapal yang besar. Tentu kalau kita disuruh membuat kapal, harus ada korelasinya misalnya dengan apa? Dengan cuaca.
Mungkin kita harus tahu bahwa memang suasana di tempat itu mungkin akan banjir, akan hujan. Tetapi tidak ada tanda-tanda itu dikatakan di sana. Tetapi Nuh taat. Sekalipun dia belum melihat. Dikatakan di sana dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Bapak Ibu tahu enggak, kalau seandainya dia enggak mau dan dia tidak taat, bukan hanya dia yang mati, keluarganya juga ikut mati. Itulah yang diperoleh Nuh dari imannya, dari ketaatannya. Yang kedua, orang tua Musa. Kita lihat di ayat 23, Ibrani 11 ayat 23, dikatakan di sini, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Kita tahu cerita bagaimana ketika itu perintah Raja Firaun bahwa anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun harus dibunuh. Dan orang tua Musa, Amram bapaknya dan Yokebed ibunya menyembunyikan anak ini. Artinya apa? Kalau dia berani melanggar perintah raja, itu berarti memang dia pun harus siap mati. Karena ketika raja mengetahui ada orang yang tidak menjalankan perintahnya, maka dia pun akan dieksekusi mati. Tetapi orang tua dari Musa tidak peduli, tidak takut. Menarik di ayat 24, kelihatannya Musa pun mengikuti iman orang tuanya. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa sebetulnya hidupnya senang. Tetapi dia punya perspektif lain. Dia punya perspektif ilahi, saya katakan seperti itu. Kenapa? Karena dia mengerti bahwa dia hidup senang di kerajaan itu bukan kehendak, artinya bukanlah sesuatu yang dikehendaki Allah selama-lamanya. Karena bangsa Israel waktu itu dijajah di Mesir, maka dia mulai merasa tidak nyaman di tempat itu. Dan kemudian dia ceritanya dia kemudian membunuh orang-orang Mesir sehingga dia harus lari. Dan dari sanalah dia nanti akan dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan dia menjadi pemimpin pada saat itu. Itulah sebuah penghargaan kepada orang-orang yang berani, orang-orang yang beriman pasti membawa hasil. Lalu kalau kita mau melihat misalnya Rahab. Rahab juga demikian halnya. Keluarganya akan dihukum mati ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tetapi karena dia percaya bahwa orang Israel ini adalah anak-anak Allah, maka dia memberikan pertolongan kepada pengintai-pengintai. Banyak lagi yang akan kita lihat bagaimana bapak-bapak beriman mereka membawa hasil. Mereka mempunyai hasil atas iman mereka yang dipertaruhkan mereka kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Mungkin banyak persoalan-persoalan, mungkin banyak pergumulan-pergumulan kita yang kita doakan kepada Tuhan. Tapi mungkin belum terjawab. Dalam waktu yang lama kita sudah berdoa, tetapi Tuhan belum menjawab. Bahkan mungkin kita sudah enggak berdoa lagi untuk itu. Kita sudah enggak ingat lagi dengan yang kita doakan itu. Kita mungkin berkata bahwa Tuhan sudah enggak tahu. Tuhan sudah lupa dengan apa yang saya mintakan. Tuhan sudah lupa dengan apa yang saya doakan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah lalai. Mungkin perasaan yang sama dialami oleh bangsa Israel
ketika mereka 400 tahun harus dijajah di Mesir. Mungkin kata-kata itu pun sudah keluar. 400 tahun ini bagaimana sebetulnya? Bagaimana lagi kita mengatakan bahwa Allah masih campur tangan dalam hidup kita? Sama dengan pengalaman kita hari-hari ini. Kita merasa mungkin Tuhan sudah enggak menjawab lagi. Tuhan mungkin sudah punya lembaran-lembaran lain dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang iman tadi. Di sana dikatakan bahwa beriman berarti yakin. Artinya sampai kapanpun kita harus tetap yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Amin. Bapak Ibu Saudara tahu enggak di ayat 36, 37 ini hal yang lebih tragis. Ibrani 36, 37 sampai 40 dikatakan di sana bahwa mereka itu dilempari batu. Ada orang-orang yang menyatakan imannya, mendeklarasikan imannya, mereka dilempari batu, mereka digergaji, mereka dimasukkan di dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka mati, seolah-olah mereka tidak mendapatkan apa yang mereka imani. Mungkin ada orang berkata, nah itulah dia, orang yang beriman seperti itu adalah iman yang konyol. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa perspektif ilahi berbeda dengan perspektif kita secara dunia. Memang mereka tidak mendapatkan itu, tetapi indah sekali di Ibrani 11 ayat 40, saya baca dari ayat 39, dikatakan seperti ini. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara, Allah telah menyiapkan sebuah tanah air surgawi bagi kita. Saya sampai sekarang masih teringat satu lagu yang mengatakan, "This world is not my home." Dunia ini bukan tempat kita. Kita hanya lewat saja. This world is not my home. I'm just the passing through. Saya hanya lewat saja. Kita ini semua hanya lewat saja. Mungkin saudara gak percaya, 30 tahun, 40 tahun kita gak terasa, tiba-tiba kita sudah tua. Baru kita mengatakan bahwa, oh iya, ternyata memang dunia ini seperti sekejap mata saja. Yakobus berkata, hidup ini seperti uap. Bapak Ibu Saudara harus pahami itu bahwa Allah yang sempurna dalam kemahakuasaannya memberitahu ke kita bahwa dunia ini bukan tempat kita. Ada satu kata bijak lagi yang saya senang mengatakan begini. Dunia ini ibarat jembatan. Oleh karenanya jangan bangun rumah di atasnya. Paham maksudnya? Kalau kamu bangun rumah di jembatan itu pasti disepa orang, pasti ditabrak orang. Dunia ini hanya semacam jembatan saja. Makanya kamu jangan membangun rumah di atas jembatan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini. Tetapi kita ingin tahu bahwa ketika kita berkata kita beriman kepada Tuhan, berarti kita harus yakin. Apa yang kita yakini, bahkan sekalipun itu tidak terjadi, kita harus meyakini bahwa Allah punya rencana yang lebih indah dan lebih besar kepada kita. Yang kedua, bahwa orang beriman pasti membawa hasil. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku.
Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagimu. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Demikian juga kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Engkau mungkin mendengar pemberitaan firman Tuhan ini. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus akan bekerja senantiasa kepada kita. Kami tidak tahu apa yang kalian alami, kami tidak tahu apa yang kalian rasakan. Sama seperti kami hari ini, saudara-saudara tidak tahu apa yang kami rasakan. Tapi kami ingin percaya, kami ingin belajar percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan melalui kekuasaannya mampu menjawab setiap tantangan dan pergumulan yang kami alami. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara kasih lihat Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang indah, yang manis. Firman Tuhan yang begitu luar biasa ya Tuhan, memberkati kami pagi hari ini ya Tuhan. Lewat hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Diaken Panangian Senambela. Betapa pentingnya kami orang percaya memiliki iman ya Tuhan. Beriman berarti punya keyakinan. Kami yakin kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Beriman pasti membawa hasil. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, taburan benih firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan kami semuanya ya Tuhan. Ajar kami terus ya Tuhan supaya kami membangun iman kami, memiliki iman yang teguh, yang kuat, yang kokoh ya Tuhan. Seperti Abraham ya Tuhan, yang selalu beriman, menguatkan imannya sekalipun keadaannya lemah, sekalipun situasi dan kondisi di sekitarnya sangat melemahkan, tetapi dia tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Ada banyak contoh-contoh yang sudah disampaikan ya Tuhan. Kami diberkati lewat firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat Bapak Panangian Senambela. Tuhan, lebih lagi Engkau mengurapi hamba-Mu ini. Pakai lebih dahsyat dan luar biasa lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, berikan kesehatan, kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan. Tuhan telah menolong dalam menyelesaikan studinya ya Tuhan. Di perkuliahan kami bersyukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Berkatilah keluarga Bapak Panangian Senambela dan istri dan anak-anak. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kemuliaan dan kuasa Tuhan melawat Indonesia. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan.
Berkatilah pemerintah kami ya Tuhan. Berkati presiden kami dan wakilnya. Berkati para menteri ya Tuhan. Berkati DPR ya Tuhan, MPR juga Engkau berkati ya Tuhan. TNI, Polri juga ya Tuhan yang menjaga keamanan di Indonesia. Tuhan berkati. Berkati juga kepala-kepala daerah ya Tuhan. Gubernur, wali kota, bupati ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin mereka dalam memimpin daerah-daerah mereka ya Tuhan. Dengan takut akan Tuhan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa yang baik. Indonesia menang atas COVID-19. Indonesia sembuh dalam nama Yesus Kristus. Indonesia bebas dari COVID-19. Berkatilah ya Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja di seluruh Indonesia. Tuhan berkati gereja-gereja ya Tuhan. Tuhan menolong dalam nama Yesus Kristus. Gereja memberitakan kabar baik, keselamatan yang daripada Tuhan. Berkati gembala-gembala dalam nama Yesus Kristus. Berkati lagi Asia seluruh Indonesia. Berkati CWS seluruh Indonesia ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan gereja-gereja ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memimpin dan mengurapi. Gereja kuat di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu hari ini ya Tuhan. Yang mengikuti ibadah ini secara online ya Tuhan. Tuhan memberkati segala pergumulan, pengharapan, doa-doa, seruan-seruan kami. Tuhan dengar dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan. Suami-suami diberkati, para istri diberkati. Anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Anak-anak muda diberkati, anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Mereka mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan. Apapun yang didoakan dan dipergumulkan oleh seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menjawab dan mendengar setiap seruan dan doa-doa jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, Ibu Susilawati ya Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh oleh darah Yesus Kristus. Menyembuhkannya dalam nama Yesus, sembuh pulih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat keluarga Ibu Tracy ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Buat anak menantu yang Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa dalam nama Yesus, terus Engkau menolong keluarga ini ya Tuhan. Kami mendengar kakak ipar dari Ibu Tres masuk rumah sakit ya Tuhan. Dan didiagnosa COVID-19 oleh darah Yesus Kristus. Memulihkan dan menyembuhkan kakak ipar dari Ibu Tris dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, jikalau ada di antara jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, hari ini mereka pulih dan sembuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, bagimulah segala hormat, kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari setiap jemaat Tuhan mengangkat tangan dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan namanya yang diberkati dan siap menjadi berkat. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, shalom.